Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di dalam Sekolah Minggu Remaja 2 Jemaat GPM Betel. Adik-adikku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya hari ini baik-baik dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar tentang materi kita yang baru dari gereja. Dan pembacaan kita di hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama 1 Korintus pertama, pasalnya pertama ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dan yang kedua Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Namun mendahului semuanya itu, marilah katong tenangkan hati, lalu katong berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas kebaikan kemurahan Tuhan di dalam seluruh hidup kami. Kami boleh ada di hari ini, hari Minggu, di bulan yang baru, minggu pertama bulan Maret ini, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Kami rindu membaca sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lalu artikanlah firman ini bagi kami Bapa, agar kami dapat melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita buka sama-sama bacaan kita yang pertama dari pertama Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita sama-sama membacanya. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bacaan kita yang kedua terambil dari Galatia 3, pasalnya yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adikku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kali ini kakak pengasuh mengajak katong semua ada di alam terbuka ini. Apa maksudnya dari ajakan kakak sendiri? Ada maksud dari ajakan ini buat katong semua, baik adik-adik maupun kakak pengasuh, bagaimana katong mengenal bentuk keragaman ciptaan Tuhan. Dan yang berikut,
bagaimana supaya caranya agar ciptaan yang beragam itu dapat menikmati hidup pemberian Tuhan ini. Adik-adik yang terkasih, keragaman ciptaan Tuhan itu apa saja? Yang pertama, alam. Alam itu bisa digolongkan dalam langit, bumi, tanah, air, awan, pohon-pohon, hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia. Manusia itu dikatakan dalam golongan laki-laki dan perempuan. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Kalau katong di Indonesia sini, katong sih ada yang berkulit hitam bukan, tetapi katong terdiri dari kulit sawo matang atau coklat. Dan ada yang tinggi, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Yang berikut digolongkan dalam bentuk sosial. Sosial ini terdiri dari kelompok orang miskin, kelompok kaya, profesi, jabatan, agama, ras, suku, bangsa, golongan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana agar bentuk keragaman ini dapat hidup bersama menikmati ciptaan Tuhan ini? Adik-adikku, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 dan Galatia 3 ayat 28, Paulus menjelaskan di sini bahwa semua yang hidup ini menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka dapat hidup bersama kalau mereka semua menyadari bahwa mereka adalah ciptaan Allah dan tinggal di bumi yang satu yang diciptakan oleh Allah. Dan mereka juga tidak bisa hidup sendiri, tetapi mereka juga hidup dalam tangan kasih Tuhan yang menciptakan. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sebagai remaja gereja menyikapi sikap dalam mewujudkan keesaan gereja? Nah, mari kakak pengasuh ajak katong semua sama-sama belajar tentang keesaan gereja. Kata keesaan gereja itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata keesaan dan kata gereja. Apa arti dari keesaan gereja itu sendiri? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keesaan yang adalah kata dasarnya esa, yang artinya satu atau tunggal. Sedangkan gereja adalah eklesia, yaitu suatu umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Jadi keesaan gereja itu sendiri didasari atas dasar pengertian bahwa Allah yang esa atau satu memilih satu umat kesayangan untuk menebus mereka dari dosa dan menjadikan mereka umat kesayangannya. Itulah pengertian dari keesaan gereja. Mari kita masuk dalam makna. Apa makna keesaan gereja itu sendiri? Yang pertama, kita lihat secara teologi. Secara teologi, keesaan gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus yang satu. Dan semua umat atau gereja adalah anggota tubuh Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ibarat katong punya tubuh ini, mata saya bisa bilang bahwa beta saya membutuhkan tangan. Atau kaki saya bisa bilang buat mulut bahwa beta saya membutuhkan mulut. Katong semua adalah satu dari bagian anggota tubuh ini. Maka satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Secara praktis, keesaan gereja adalah gerakan untuk mempersatukan gereja-gereja
secara struktural organisasi dengan tetap saling menghargai untuk mempersatukan gereja-gereja secara struktural dan keragaman peraturan, dogma, dan sumber daya. Contohnya dalam liturgi, Katong punya GPM punya liturgi tersendiri, sedangkan GBI mempunyai liturgi sendiri. Kalau misalnya kita diundang untuk beribadah kepada bersama-sama dengan mereka, jangan kita katakan bahwa liturgi kamu itu salah, tetapi kita harus menghormati liturgi mereka, karena cara kita, penyembahan kita itu tujuannya hanya untuk satu, yaitu menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi adik-adikku, keesaan gereja bukanlah keseragaman, tetapi penyatuan yang tetap menghargai keragaman itu sendiri. Apa saja bentuk-bentuk keesaan gereja? Secara rohani, percaya dan beribadah kepada Allah yang esa. Contohnya, dapat berupa Natal bersama, Paskah bersama, perjamuan kudus bersama, kebangunan rohani bersama, dan lain-lain sebagainya. Secara organisasi, terhimpun dalam satu wadah atau persekutuan dengan tetap menghargai keragaman itu sendiri. Contohnya, munculnya organisasi oikumenes di tingkat lokal sampai internasional. Katong bisa lihat PGIW, Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah, PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia, DGA, Dewan Gereja Asia, dan DGD, Dewan Gereja Sedunia. Secara praktis, adanya gerakan bersama secara praktis untuk menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi seperti kemanusiaan dan lingkungan hidup. Contohnya, usaha bersama untuk membantu korban bencana alam, bencana sosial misalnya kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan, dan sebagainya. Nah adik-adik, demikianlah materi kita di hari ini tentang keesaan gereja. Bagaimana sebagai remaja katong bisa mewujudkan keesaan gereja itu di dalam seluruh katong punya hidup, hanya dengan pertolongan Tuhan sajalah. Mohonlah tuntunan Roh Kudus agar Tuhan tetap memampukan katong dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh hidup ini. Mari katong satu di dalam doa. Mari katong semua berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan kemurahan-Mu di dalam seluruh hidup kami. Bapak sudah boleh menuntun kami hingga kami sudah boleh ada di hari baru hari Tuhan ini, di minggu pertama bulan Maret 2021 ini Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh selesai mengikuti materi yang diberikan Bapak. Biarlah lewat tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa memampukan kami sebagai adik-adik remaja dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa mau tetap menyertai memberkati kami, diberkatilah semua yang punya kami, yang jauh maupun yang dekat, adik-adik asuh kami, para pengasuh, orang tua kami, saudari bersaudara kami, diberkatilah. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri kegiatan sekolah minggu kami di hari ini. Kami mohon berkat-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai memberkati kami semua, anak-anak remaja 2 sektor, remaja 2 jemaat GPM Betel, menyertai memberkati para pengasuh, semua yang punya kami, yang boleh kami doakan hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.